Jadi begini, perceraian itu tidak semata-mata kita mengutarakan amarah kita itu dengan asumsi pikiran kita. Yang kita harus lihat itu daripada isi amar putusannya perceraian itu bagaimana. Jadi saya ambil dua alternatif. Perceraian, ada kala hakim memutuskan cerai, kan gitu kan, tidak menyatakan harta gonogini, tidak memutuskan bagaimana si nafkah daripada anak. Misalkan sekarang anak itu diputuskan mengikut ibunya, itu biasanya umumnya itu amarnya akan disebutkan si suami diwajibkan untuk membiayain anaknya hingga umur sekian atau hingga lulus sekolah apa. Juga biasanya dituntut untuk menafkahin istrinya hingga istrinya itu nikah lagi. Nah, misalkan amar putusannya itu ternyata mewajibkan untuk menafkahin anaknya dan istrinya, kemudian suaminya ternyata tidak mau menafkahin, ini adalah murni perdata. Sehingga yang bisa dilakukan adalah istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat yang memutuskan cerai untuk amani, melakukan peringatan kepada si mantan suaminya untuk supaya mematuhi dan melaksanakan amar putusan. Bila setelah diamanin pun ternyata suaminya tidak mau menafkahin, misalkan contohnya itu, yang bisa dilakukan ajukan gugatan supaya menyita hartanya suaminya, kemudian untuk dijual, dilelang, dan untuk memenuhi amar putusan tersebut. Tapi ini adalah langkah-langkah hukum yang sewajarnya dan seharusnya. Dengan adanya dilaporkan melantarkan dengan pasal 76C dan 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, menurut saya itu tidak pada tempatnya, karena itu adalah penganiayaan, melantarkan hingga sakit keras atau meninggal dan segalanya. Ya, dikaitkan ke sana itu terlalu memaksa. Dan lagi karena masalah soal nafkah anak dan istri itu murni perdata, nggak bisa dipidanakan. Itu menurut saya. Terus kedua, masalah soal mengatakan hamil sebelum nikah itu harus dibuktikan pertama ya kan, dengan laporan dia anaknya lahir berapa bulan. Karena manusia umumnya kan 9 bulan lahirnya. Ya, misalkan nikah tahu-tahu 6 bulan atau 7 bulan sudah melahirkan. Pertama, jangan kita terburu emosi mengatakan bahwa anak itu nggak beres kan gitu kan. Harus dicek dulu lahirnya normal atau lahir sebelum waktunya. Kalau misalkan dokter bilang ini anak lahir normal kan gitu, berarti sebelum 9 bulan itu memang perlu ditanyain, nikah 7 bulan kok 7 bulan sudah melahirkan anak, sedangkan anak dikatakan normal. Tetapi yang paling tepat adalah tes DNA bahwa ini apakah betul anaknya atau bukan. Nah, namun secara pribadi, bukan secara hukum, secara pribadi menurut saya, bagaimanapun juga anak itu, meskipun itu anak kandung atau bukan anak kandung, mungkin pernah tinggal bersama atau hidup bersama entah berapa bulan atau berapa tahun, saya nggak tahu, saya nggak ngerti ceritanya secaranya. Ya manusia itu biasanya kan masih ada belas kasih lah, ya kan. Ya kalau memang masih mampu, kenapa tidak dibantu, kan gitu kan. Tapi kalau ada dendam, saya nggak ngerti ya masalah cerai karena apa, kan saya juga nggak tahu, kan gitu kan. Itu di luar daripada perasaan perikemanusiaan. Itu kan dari amar putusan kan disebutkan kan, biasanya disebutkan kan suaminya boleh menjenguk anaknya seminggu berapa kali atau setiap hari diperbolehkan. Saya nggak tahu hakim memutuskan apa. Kalau hakim memutuskan bahwa dia boleh dijenguk setiap hari, kemudian diblokir aksesnya, ya
berarti dalam hal ini kan memang mencari sesuatu api, hal yang baru lah istilahnya, cari gara-gara lah kalau kasarnya kan begitu. Kan saya tidak tahu, saya tidak bisa komentar, cuma saya bilang andai kata demikian itu seharusnya begitu. Misalkan diblokir pun, ya kan dalam hal ini sebetulnya yang penting tanya sama dengan pada suaminya itu, mantan suaminya, amar putusannya apa bunyinya. Kalau amar putusan mengatakan boleh dijenguk atau boleh ikut suaminya seminggu berapa kali, ternyata tidak dipenuhi sama. Kalau istrinya tidak mau atau melarang di anaknya bertemu, dia bisa minta pengadilan untuk melakukan amaning, peneguran. Emang ada hak Om dari seorang ibu ya untuk melarang pihak mantan suami untuk bertemu Om? Kan kalau dalam amar putusan tidak menyinggung apapun, ya dia bisa aja dia melarang dengan alasan membahayakan, bisa 1001 macam, ya kan? Karena itu secara emosional memang bisa, apapun bisa. Tapi secara hubungan naluri sebagai mantan suami istri, kan saya selalu mengingatkan, kita jangan hanya memikirkan kejelekannya. Toh kalau sudah jadi suami istri kan ada masa manisnya. Kita rewind lah, kembali ingat masa manisnya, sehingga kan emosi kita bisa reda. Jadi jangan terlalu kita diumbar dengan emosi gitu kan. Pasti kan kita ada masa kenangan gitu. Cobalah rewind, ingat masa kenangan. Jadi kan kita agak adem, ya dulu dia baik gini, kemudian gini ya sudah, gimana kita bicara via ketiga bicarakan kan gitu.